Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 151. Stefan menarik perhatian saat ini. Dan dia ragu sejenak. Tetapi alasannya masih mengalahkan impulsnya. Dia berkata dengan marah, "Aku menyerah. Memotong. Memaksa. Sayang sekali. Sungguh memalukan." Ledakan omelan dan tawa di tempat itu membuat wajah Stefan tersesat. Dia bahkan menyesal keluar hari ini. Jika tidak, dia tidak akan terlalu malu. Merasa sangat malu, Stefan menjadi sangat marah beberapa saat. Menoleh dan melihat mata Charlie yang menggoda. Semakin geram. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergegas keluar dari kamar pribadinya dan berjalan ke arah Charlie untuk bertanya. "Permadani ini Wade. Apakah Anda sengaja memperbaikinya?" Charlie perlahan-lahan mengambil air di atas meja, menyesapnya, dan berkata, "Tidak ada yang memaksamu untuk menawar denganku. Anda adalah orang yang bersikeras melakukannya terhadap saya. Jika Anda melakukannya, Anda menjadi marah dan menyedihkan." Warnia di samping juga berkata dengan dingin, "Tuan Stefan, aturan pelelangannya seperti ini. Saya ingin menerima taruhan dan tidak datang jika saya tidak mampu membelinya." Stefan mengertakkan gigi karena marah. Tapi dia tidak berani menyinggung Warnia. "Belum selesai denganmu." Stefan menunjuk Charlie dengan keras dengan tangannya. Dan kembali ke kotak dengan marah. Charlie tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dengan Stefan, anak yang hilang, keluarga Qin mengira itu akan sulit. Di bawah pandangan semua orang, Charlie terus menggesek kartu premium untuk membayar. Bagaimanapun, itu adalah uang Qin Gang. Dan tidak ada salahnya menghabiskannya. Pula, jika Qin Gang tahu bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak uang karena Stefan yang hilang dari keluarga Qin mereka, akan seperti apa dia? Pria itu mungkinkah Stefan untuk meredakan amarahnya? Sangat menarik. 1 jam kemudian, pelelangan hampir selesai. Selama periode waktu ini, Stefan tidak menawar sekalipun. Dan dia mungkin takut pada Charlie. Pada saat ini, beberapa pramusaji berjuang untuk mendorong troli ke atas panggung dengan benda besar di atasnya. Charlie tiba-tiba menahan napas dan melihat ke atas panggung. Dia merasakan aura yang kuat. Pada saat ini, Tuan Jinghai di kotak berikutnya juga segar, menatap tempat parkir. Ini adalah harta karun terakhir. Namun, ketika Feng Weibao membuka tirai penutupnya, penonton menunjukkan kekecewaan. Karena apa yang ada di gerobak itu ternyata adalah karang besar yang compang camping dengan rumput laut dan cangkang kering yang menempel padanya. Ada banyak diskusi di antara penonton. Dan mereka tidak mengerti mengapa Treasures menganggap pecahan batu ini sebagai penutup. Kali ini, Feng Weibao menjelaskan. "Jangan khawatir. Semuanya. Ini adalah produk akhir dari pertunjukan ini. Kerang alami. Kerang ini dihasilkan secara alami di dasar laut. Telah diidentifikasi bahwa kerang telah berusia 100 tahun dan telah terendam di dasar laut selama ribuan tahun setelah kematian. Cangkangnya telah menunjukkan pola alami yang menjadikannya benar-benar harta karun yang unik." Setelah berbicara, dia memerintahkan wanita sopan untuk menghapus sepotong untuk ditonton semua orang. Benar saja. Area seukuran telapak tangan yang terekspos menunjukkan warna merah keemasan transparan seperti ember yang indah. Kali ini tempat tersebut menjadi sensasi yang lengkap. Harga krustasea di arena internasional berkisar antara 30,000 hingga 50,000. Dan masa hidup cangkang hanya 20 hingga 100 tahun. Dan kerang ini berusia 100 tahun. Itu tidak mudah dan pasti di antara harta karun. Harta karun terbaik. Bahkan lebih jarang daripada tidur di dasar laut selama ribuan tahun. Warnanya merah keemasan dan transparan. Serta ada pola 4D yang alami. Dapat dikatakan bahwa itu memiliki arti yang sangat baik dan merupakan harta karun teratas di antara kerang. Harga awal kerang ini adalah 9 jutaan.
Bab 152. Banyak orang menawar. Dan tak lama kemudian harganya melaju hingga 12 juta. Banyak orang pensiun ketika mereka tahu kesulitannya. Tetapi masih ada orang yang tekun mengetahui barangnya. Pada saat ini, Tuan Jinghai berdiri dan berkata dengan keras, saya keluar dari 15 juta. Setelah berbicara, dia berbalik dan menundukkan tangannya kepada semua orang. Tersenyum teman-teman. Saya di sini di pelelangan hari ini. Untuk kerang ini, tolong beri Jinghai mie tertentu. Biarkan Jinghai waktu tertentu. Nanti saya akan memberikan setiap orang adalah simbol perdamaian sebagai hadiah syukur. Sebagian besar tamu yang hadir adalah para bos. Mengetahui reputasi Tuan Jinghai, mereka tidak berani menyinggung perasaan begitu saja. Jika tidak berhasil dengan baik, orang bisa mempermalukan diri mereka sendiri. Dan itu akan membuat Anda melompat-lompat. Selain itu, memberikan 200.000 satu jimat perdamaian tidaklah sia-sia. Jadi meskipun banyak orang yang tidak bahagia, mereka tetap memilih untuk menanggungnya. Meskipun wajah Feng Wibao tetap diam, dia benar-benar tidak bahagia di hatinya. Awalnya, pelelangan itu untuk penawar yang lebih tinggi. Tapi Tuan Jinghai melanggar aturan. Jika 15 juta itu diambil olehnya, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menghasilkan lebih sedikit uang. Tetapi setelah reputasi menyebar, prestise Treasure Pavilion di industri pasti akan rusak. Tetapi Feng Wibao juga tahu bahwa Tuan Jinghai sangat kuat dan sangat terampil. Jadi dia tidak bisa dengan mudah menyinggung perasaannya. Jadi dia hanya bisa menyerah. Tuan Jinghai sangat bangga sehingga dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk kerang ini, dia tidak ragu untuk terbang ke Aorus Hill. Setelah beberapa kali mengalami kemunduran, akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa itu 15 juta? Selama hal-hal berada di tangannya, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Apalagi, adegan itu memang sunyi. Tampaknya dia telah membuat gerakan dengan master stroke, dan tidak ada yang berani menawar dengannya. Inilah wajah, inilah keagungan. Di seluruh negeri, siapa yang tidak akan memberikan sedikit wajah kurus kepada Tuan Jinghai? Tampaknya sepotong krustasea ini, dia telah menemukan kebocoran besar sebesar 15 juta. Pada saat ini, suara samar terdengar lagi. Saya membayar 30 juta. Begitu suara ini keluar, tempat itu sunyi. Semua orang memandang penawar secara serempak, dengan keterkejutan di hati mereka. Itu dia lagi. Itu adalah pria muda dengan pakaian biasa. Pada pandangan pertama, tidak ada yang luar biasa. Tetapi dua tawaran dengan Stephen sangat mengesankan. Intinya adalah dia menawar harga setinggi langit 2 kali dan menggesek kartunya untuk pembayaran 2 kali. Itu sangat mengagumkan. Namun, tidak ada yang mengira orang ini berani menantang Tuan Jinghai. Tuan Jinghai melihatnya sekilas, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Saat ini, Stephen berdiri dengan kaget dan mengusap matanya dengan penuh semangat. Warnia tidak menyangka bahwa Charlie akan tiba-tiba membuat penawaran dengan Tuan Jinghai. Dia hanya tahu bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk menilai harta karun, tetapi tidak tahu berapa banyak aset yang dimiliki Charlie. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri bahwa dia bahkan tidak ingin menyinggung perasaan Tuan Jinghai. Charlie yang ini, bukankah dia akan khawatir tentang balas dendam Tuan Jinghai? Yakub yang pulih lebih dulu, dan buru-buru menariknya Charlie. Apa yang kamu lakukan? Duduk. Ayah, aku punya selera ukuran. Charlie menoleh dan berkata dengan ringan. Lalu mengangkat kepalanya lagi. Matanya sangat tenang. Charlie, apa maksudmu? Ingin mengambil barang-barang Tuan Jinghai? Stephen mengambil inisiatif dan bertanya dengan dingin. Charlie tersenyum sedikit. Ini adalah pelelangan. Setiap orang bisa menembak. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda merampok orang lain? Kamu begitu besar. Apa kamu tidak mengerti aturannya? Setelah berbicara, Charlie mencibir lagi. Kamu
Kamu harus duduk di sana dan berhenti berbicara. Apakah kamu tidak merasa tersipu setelah kehilangan wajah? Ketika Stephen mendengar ini, dia langsung merasa malu dan segera duduk kembali dengan hati nurani yang bersalah dan berhenti berbicara. Tuan Jinghai dengan cemberut menatap Charlie seperti penusuk. Dengan dingin berkata, ini kamu lagi. Apakah Anda tahu dari mana saya berasal? Apakah kamu berani merebut sesuatu dari Jinghai? Charlie mencibir dan bertanya kepadanya, aku tidak peduli kau pengganggu jenis ayam apa. Aku akan merebutnya darimu hari ini. Apa yang kupikir milikku? Bab 153. Tuan Jinghai menjadi gila. Ia menikmati reputasi yang luar biasa baik di dalam maupun luar negeri. Semua orang yang hadir menghormatinya. Tapi anak ini sangat sombong. Dia menghancurkan platformnya beberapa kali. Yang sangat menjengkelkan. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia berani memarahinya. Ini hanya mencari kematian. Orang-orang yang hadir juga kaget. Apa-apaan cucu ini? Beraninya kamu begitu tangguh. Memarahi Tuan Jinghai. Bosan hidup. Bukan, Tuan Jinghai. Seorang ahli Feng Shui. Memiliki 10,000 cara untuk membunuhnya tanpa mengambil darah. Namun, meskipun Tuan Jinghai marah di dalam hatinya, untuk mendapatkan kerang dengan harga murah, dia tetap mempertahankan sikapnya di permukaan dan tersenyum dan berkata, teman ini, Anda dan saya memiliki sedikit kesalahpahaman pada pintu sekarang. Tapi hanya hal kecil. Buka saja. Jika Anda menawar dengan saya untuk membalas dendam, itu akan terlalu berhati-hati. Bukan? Tuan Jinghai sendiri sedang mempersiapkan 15 juta untuk mengambil kerang ini. Tetapi jika dia dan Charlie tegas, tawaran berikutnya akan melebihi 30 juta. Dia tidak ingin menghabiskan banyak uang. Karena itu, dia menelan ludahnya dan berharap Charlie bisa menarik tawarannya. Setelah dia mendapatkan 15 juta kerang, dia perlahan-lahan akan menyelesaikan akun dengannya. Charlie telah melihat motifnya sejak lama, dan berkata dengan nada menghina, jangan bicara omong kosong dengan saya. Saya juga menyukai kerang ini. Jika Anda mampu membelinya, Anda dapat membayarnya. Dan Anda dapat bermain dengannya jika Anda bisa. Tidak mampu. Biarkan aku mengambilnya. Adegan itu gila lagi. Sialan. Teman ini benar-benar membiarkan Tuan Jinghai bermain telur. Apakah itu terlalu baik? Tuan Jinghai menyimpan wajah dingin. Tetapi untuk menghemat uang, dia terus berbicara, saya sangat suka kerang ini. Dapatkah Anda memberi saya wajah? Charlie menatapnya dan berkata dengan datar, berikan wajahmu. Apakah saya mengenal Anda? Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, hei, katakan saja padaku, tidak bisakah kamu membayar? Wajah Tuan Jinghai sangat jelek. Sejauh ini tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, pihak lain tampak semuda 20 atau lebih. Lebih muda dari murid dan cucu sendiri. Di bawah kesal, Tuan Jinghai terlalu malas untuk mempertahankan sikapnya. Dan berkata dengan dingin tanpa diduga, wajahku akan dibenci oleh orang lain. Nah, karena ini persaingan yang sehat, maka harga yang lebih tinggi secara alami akan didapat. Saya ingin melihat seberapa banyak kekayaan yang Anda miliki. Datang dan ambil kerang ini dari saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, saya akan membayar 50 juta. Suara nyaring kembali membuat riuh penonton. Penawaran menjadi taruhan besar. Dan suasana di tempat tersebut dengan cepat menjadi hangat. Aturannya sederhana. Siapa yang punya lebih banyak uang? Siapa raja pertempuran ini? Pemikiran Tuan Jinghai sangat sederhana. Jika dia bertengkar sedikit dengannya, dia takut dia akan terus berlanjut tanpa akhir. Karena itu, dia harus menawar harga yang bisa menggertaknya. Dan langsung memintanya 50 juta. Dia tidak harus berani mengikuti. Namun, tidak ada yang mengira bahwa wajah Charlie tetap tidak berubah. Dan dua kata terlontar di mulutnya. 100 juta. Harga lelang menjadi 2 kali lipat lagi.
Suasana di tempat tersebut mendidih. Hanya dalam beberapa menit, harga lot ini bahkan menjadi 2 kali lipat 10 kali lipat, yang merupakan fokus dari sejarah lelang. Stephen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Charlie, kamu tidak berpura-pura berada di sana. Apakah kamu punya uang? Charlie tidak bisa menahan tawa, dan berkata itu benar. Mengapa kamu menjatuhkannya? Anda tidak yakin. Saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Kartu yang saya gunakan ini dari keluarga kin Anda. Dan itu diberikan kepada saya oleh paman kedua Anda. Jadi, apakah itu tidak terduga? Apakah kamu terkejut? Bab 154. Kamu. Wajah Stephen memerah. Kamu bad start. Berani buang-buang uang keluarga kin. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Pembohong. Tuan Jinghai menoleh, menatap Stephen, dan bertanya, Tuan Stephen, apakah kamu kenal orang ini? Stephen mendengus dingin dan berkata, dia adalah menantu yang tinggal di keluarga Wilson, dan dia tidak memiliki pekerjaan. Dia makan nasi lembut istrinya di rumah. Baru-baru ini, dia punya uang dengan menipu paman kedua saya. Apakah itu? Tuan Jinghai mengangkat alisnya, seolah-olah sedang meminum pil jaminan, dan mendengus dingin. Tampar wajah bengkak untuk mengisi pria gemuk. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Jika tidak Anda adalah orang yang menderita, bukan berarti saya membenci Anda. Dapatkah Anda mendapatkan 100 juta? Wajah Charlie agak dingin. Dan dia berkata dengan ringan aku tidak bisa. Jangan khawatir. Kamu bisa terus menawar jika punya benih. Dan tutup mulut jika tidak punya. Tuan Jinghai tidak tahan lagi dan mengutuk nak. Anda mencari kematian. Charlie tertawa dan berkata, saya mencari kematian. Terserah kamu. Anda bahkan tidak mampu membeli barang. Dan Anda ingin membunuh saya. Bodoh sekali. Tuan Jinghai berulang kali diejek oleh Charlie dan tidak bisa lagi mempertahankan sikapnya. Dia dengan cemberut berteriak. Anak muda, sebaiknya Anda memberi saya cukup. Dengan patuh keluarkan semuanya. Jika tidak, Anda akan memiliki hidup untuk dibeli. Dan hidup Anda tidak akan berguna. Ekspresi Feng Wibao tiba-tiba berubah begitu kata-kata ini diucapkan. Ini adalah aturan yang jelas untuk menghancurkan paviliun harta karun. Wajahnya cemberut. Tetapi dia tidak berani menyangkal Tuan Jinghai. Dan dia sangat tidak nyaman. Charlie tersenyum sedikit jika kamu menginginkan hidupku. Kamu harus menunggu lelang berakhir. Kan? Sekarang lelang belum berakhir. Saya baru membayar 100 juta. Silakan lanjutkan menawar. Warnia sangat terkejut. Tuan Jinghai bukanlah orang biasa. Bahkan dengan dukungan keluarga Song, tidak ada jaminan bahwa dia dapat berurusan dengan Tuan Jinghai. Tapi apa yang dimaksud Charlie dengan begitu menyinggung Master Wade? Dari mana kepercayaan itu berasal? Jacob jatuh di sofa dan kaget menutupi hatinya. Terengah-engah. Berpikir sudah berakhir. Kali ini sudah berakhir. Menantu laki-laki saya sudah berakhir. Dan keluarga saya akan berakhir. Wajah Tuan Jinghai kaku. Charlie sama sekali tidak menatapnya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Namun, Charlie benar. Ini terjadi di pelelangan. Jika dia ingin mendapatkan kerang itu, dia harus terus menawar. Tapi, 100 juta. Siapa yang mampu membelinya? Mata semua orang tertuju pada Master Wade. Untuk melihat bagaimana tanggapannya. Wajah Tuan Jinghai berwarna hijau dan putih. Tetapi untuk kerang itu, dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah kepada Charlie. Temanku, jika aku menyinggungmu barusan, itu benar-benar tidak disengaja. Maafkan aku. Tapi kerang ini sangat berguna bagiku. Tolong angkat tanganmu dan biarkan aku memberimu bantuan. Permintaan saya lebih berharga dari kerang ini. Cahaya dingin di matanya berkedip-kedip. Dan bocah berbulu ini berani membuat dirinya jadi malu. Saat masalah ini selesai, dia harus membunuhnya.
Charlie berkata dengan lemah. Maaf, aku bisa menggunakannya untuk berguna. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Selain itu, saya baru saja mengatakan bahwa Anda adalah pengganggu ayam di mata saya. Dan bantuan Anda tidak berharga bagi saya. Tuan Jinghai rusak. Dia hanya punya satu pikiran sekarang. Saat pelelangan berakhir, dia akan membunuh Charlie dengan menemukan jalan. Harus membunuhnya. Melihat bahwa Tuan Jinghai dinasihati, orang-orang di tempat kejadian tidak bisa tidak menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini baru saja pergi sampai akhir. Dan bahkan Tuan Jinghai telah merasakan kekalahannya. Dengan jatuhnya palu terakhir dari juru lelang, Charlie akhirnya berhasil mengambil akhir kerang dengan harga 100 juta. Tuan Jinghai sangat marah sehingga dia melirik ke arah Charlie dengan getir. Wajahnya hijau dan dia langsung meninggalkan tempat itu. Dia ingin membunuh Charlie sekarang. Tapi keadaan tidak mengizinkannya. Masalah ini akan diselesaikan perlahan. Melihat ke belakang Tuan Jinghai pergi, Warnia mengingatkan Charlie, Tuan Jinghai bukanlah orang biasa. Saya tidak berpikir dia akan menyerah dan akan membuat masalah untuk Anda. Anda harus berhati-hati hari ini. Charlie tersenyum dan berkata, aku khawatir dia tidak akan datang. Bab 155. 100 juta mendobrak dan menggantinya dengan kerang. Semua orang mengira Charlie gila. Tapi hanya Charlie yang tidak peduli sama sekali. Dalam perjalanan kembali, Charlie menjelaskan kepada Yakub tentang pelelangan. Menunjukkan bahwa 100 juta itu disahkan oleh keluarga Qin. Sehingga tuan tua tidak tahan dan membuatnya takut lagi. Setelah tiba di rumah, Charlie segera mulai mempelajari kulit kerang saat Claire tidak sedang libur kerja. Kerang ini sebesar roda. Telah dibersihkan. Dan setelah pemolesan sederhana, permukaan cangkang halus berwarna merah keemasan terlihat. Charlie memecahnya menjadi beberapa bagian dengan sedikit usaha. Dia mengambil sepotong dan melihatnya. Benar saja. 3 manik putih terlihat di cangkang tebal itu. Inilah inti dari kerang. Kerang adalah salah satu dari 7 harta karun agama Buddha. Dan mutiaranya bahkan lebih spiritual. Dan hanya kerang yang memiliki masa hidup lebih dari 100 tahun dan bersifat psikis yang akan memilikinya. Dan terbentuk dengan menyerap esensi lautan. Ini adalah yang terbaik di perangkat pemurnian. Dan dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Itulah sebabnya Charlie harus mengambilnya dengan mengorbankan harga yang besar. Charlie menemukan 3 bola roh laut dari kerang. Dan dia cukup puas. Setelah itu, Charlie mengambil naga yang berdarah dan menggeledah kayu. Dan menurut metode dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, dia meninju beberapa sidik jari dengan energi spiritual. Begitu sidik jari itu memasukinya, itu segera menimbulkan nafas gemuruh terkuat di dalamnya. Segera setelah kerang menemukan nafas yang menggelegar ini, ia meledak dengan sedikit cahaya keemasan, dan dengan cepat menyerap nafas yang keluar. Charlie mengambil kerang laut dan mulai memperbaiki artefak magis. Segera, kerang laut secara bertahap terbentuk di tangannya. Dia mengeluarkan kalung mutiara yang dia beli di pelelangan hari ini. Mengambil beberapa mutiara darinya. Dan memurnikannya dengan manik-manik roh laut. Dan akhirnya memolesnya menjadi gelang. Cangkang kerang yang tersisa juga berkualitas tinggi. Dia mengambil salah satu dari mereka. Memolesnya menjadi jimat menakutkan. Dan berencana untuk membawa ini ke Qingang. Jimat kejutan yang dibuat dengan cangkang kerang yang dicampur dengan nafas gemuruh yang menghususkan diri dalam menghancurkan roh-roh jahat. Dan itu sudah cukup bagi keluarga Qin untuk menangani roh jahat itu. Setelah menyelesaikan pemurnian ini, Charlie melihat bahwa masih banyak fragmen krustasea yang tersisa. Dan melihat bahwa itu masih awal. Dia memegang fragmen kulit kerang untuk menghaluskan tangannya dan mencoba memperbaiki urutan petir. Menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, penyengat petir ini adalah senjata ajaib tingkat rendah, terutama digunakan untuk memanggil guntur dan hujan. Namun, dia menambahkan energi guntur dari guntur naga darah menyerang hutan,
dan menggandakan efeknya. Itu dapat digunakan untuk mengusir hantu dan menekan kejahatan, serta menyerang dan melawan. Begitu dia selesai berlatih perintah guntur, dia mendengar gerakan dari bawah. Istrinya sudah kembali. Charlie buru-buru mengambil sisa serpihan kerang di bawah tempat tidur, dan berjalan keluar kamar dengan manik-manik roh laut yang baru dibuat. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat Claire berdiri di ruang tamu, berbicara tanpa daya kepada ibunya, Elaine. Charlie berjalan mendekat dan melihat Elaine menggoyangkan pergelangan tangannya. Di pergelangan tangannya, itu adalah gelang giok yang diberikan Qin Gang padanya. Elaine berkata dengan gembira, Claire, gelang ini sangat bagus. Saya memakainya. Semua orang memujinya sebagai hal yang baik. Belum lagi itu lebih menyelamatkan muka. Claire berkata tanpa daya. Bu, bukankah Charlie meninggalkan gelang ini di rumah beberapa hari yang lalu? Mengapa Anda memakainya tanpa mengatakan apa-apa? Saya pikir saya kehilangannya. Elaine memelototi, aku ibumu. Apa salahnya memakai satu? Beri aku beberapa hari lagi untuk memakainya. Keluar dan pamerkan. Melihat kedua ibu dan putrinya berdebat, Charlie buru-buru berjalan dan berkata, Claire, biarkan dia memakainya jika dia suka. Saya baru saja membuat gelang baru dan saya berencana untuk memberikannya kepada Anda. Gelang apa? Elaine meraihnya seperti harta karun. Tapi ketika dia melihat itu hanya untaian manik-manik cangkang, dia segera menyerahkannya pada Claire karena marah, ini hal yang tidak berharga lagi. Bab 156. Claire mengambilnya, meletakkannya di tangannya secara alami, dan berkata, kamu melakukannya sendiri, kan? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, gelang mutiara cangkang ini memiliki efek menenangkan saraf dan membantu Anda tidur. Dan itu juga dapat menangkal kejahatan dan membantu Anda dalam pertahanan diri. Hari ini agak terlambat, jadi relatif sulit. Saya akan membuat Anda lebih baik ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Sebelum dia selesai berbicara, Claire tersenyum kecil, terima kasih. Saya sangat menyukainya. Kamu menyukainya? Charlie menghela napas lega. Kalung giok yang dia berikan pada Claire sebelumnya sangat berharga. Tapi Claire tidak terlalu memakainya. Dia biasanya suka polos dan tidak peduli dengan perhiasan emas dan perak. Jadi dia tidak suka memakai barang yang terlalu mencolok. Namun, Claire nampaknya sangat senang dengan tali gelang kerang ini. Melihat Claire, Elaine berkata sangat menyukai gelang yang rusak itu. Dan berpelukan dengan marah, itu bukan emas atau batu giok, tapi seikat mutiara kerang yang tidak berharga. Apa gunanya? Charlie tersenyum. Tidak berdebat dengannya. Tidak apa-apa untuk tidak memberi tahu nilai Claire. Jika tidak, dia tahu bahwa jika gelang senjata ajaib ini dijual, orang kaya setidaknya akan bersedia menawar lebih dari 1 miliar untuk itu. Setelah memberikan gelang itu kepada Claire, Charlie turun, menemukan seorang kurir di kota yang sama, dan mengirim Qin Gang kejutan jimat dan kartu premium bersama-sama. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai penjelasan yang memuaskannya. Keluarga Qin, Tuan Jinghai sedang duduk di kursi Grandmaster di aula utama saat ini. Wajahnya suram dan dia tidak mengucapkan kata pun. Ketika dia datang ke Aurus Hill dalam perjalanan ini, dia diarahkan ke kerang ini. Ada manik-manik roh laut di dalamnya, yang digunakan untuk membuat artefak magis. Nilainya tidak diukur, tapi dia tidak berharap Charlie membunuh rencana di tengah jalan, mengganggu rencana dan membuatnya dipenuhi gigi dengan kebencian. Stephen berdiri dengan tangan ke bawah. Gengsi Xuan Jitang ada di luar. Dan tentu saja keluarga Qin juga mengakui Tuan Jinghai. Dan mereka semua berdiri dengan hormat. Qin Gang tersenyum memuji, saya tidak mengira Tuan Jinghai akan datang ke rumah sederhana. Qin sangat beruntung. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kedatangan Jinghai. Tuan Jinghai menyesap teh dengan tidak tergesa-gesa. Meletakkan cangkirnya di atas meja. Dan berkata perlahan. Saya bertemu dengan Tuan Stephen di peletangan.
Dan dia mengundang saya untuk menunjukkan kekayaan keluarga Anda. Qin Gang telah bersiap untuk membersihkan Stefan. Dan melihat apakah dia berani menyatakan keluar kali lain. Tetapi melihat Stefan mengundang Tuan Jinghai yang terkenal, dia menurunkan tekanan. Pak Jinghai, tolong luangkan waktumu. Tuan Jinghai mengangguk dan berkata, jika saya tidak salah, keluarga Qin mengalami kesialan selama 2 tahun terakhir. Saya takut seseorang di keluarga memiliki hal yang tidak menyenangkan. Ada bencana berdarah tahun lalu. Sejak tahun ini, setelah berbicara, dia melihat sekeliling dengan berpura-pura menjadi misterius. Dan menghela nafas. Saya pikir kekayaan keluarga Qin Anda telah berakhir. Jika ini terus berlanjut, keluarga Qin akan hancur. Dan keluarganya akan hancur. Segera setelah Tuan Jinghai selesai berbicara, Qin Gang memucat. Dan dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan Jinghai, Anda benar-benar seorang master Suan Jitang. Keluarga Qin saya memang sedang sial. Tolong bantu. Semua orang di keluarga Qin juga terkejut. Tuan Jinghai benar-benar seorang ahli. Dan dia baik-baik saja. Charlie belum menjawab. Dan Qin Gang sudah menunggu dengan tidak sabar. Tapi sekarang, Tuan Jinghai yang terkenal datang ke pintunya sendiri. Dia sepertinya telah menangkap sedotan. Dan bertanya dengan cepat, Tuan Jinghai, apakah kamu punya solusi? Tentu saja ada jalan. Tuan Jinghai berkata perlahan. Dan tiba-tiba mengerutkan kening, tapi saya melihat rumah Anda. Saya khawatir ada tipuan magis yang membingungkan orang baru-baru ini. Yang telah mematahkan Feng Shui dan mempercepat kematian keluarga Qin. Jika Anda membiarkan terus menyakiti Anda, saya khawatir Qin Anda semua akan mati dalam waktu setengah tahun. Bab 157. Apa? Tongkatnya. Qin Gang tertegun untuk sementara waktu. Charlie adalah satu-satunya yang menunjukkan Feng Shui kepada keluarga Qin baru-baru ini. Qin Gang sangat diyakinkan oleh Charlie. Dan dengan cepat berkata, Tuan, dapatkah Anda salah membacanya? Memang ada Tuan Charlie yang membantuku menyelesaikannya. Tapi metodenya sangat berguna. Dan itu seharusnya bukan tongkat ajaib. Tuan Jinghai mendengus dingin dan berteriak, seseorang yang berpura-pura menjadi hantu adalah yang terbaik dalam menipu orang yang bodoh. Jika kamu mau mempercayainya, biarkan aku pergi. Pak Jinghai tinggal. Qin Gang panik. Dan segera berhenti, tolong beritahu saya. Tuan Jinghai, apa yang salah dengan metode Tuan Wade? Tanpa mengangkat kepalanya, Tuan Jinghai mengulurkan tangan dan menunjuk ke ruang tengah. Anda membawa semangkuk air. Qin Gang dengan cepat memerintahkan seseorang untuk membawa semangkuk air jernih. Tuan Jinghai mengambil air jernih untuk membaca sepatah kata, mencairkan beberapa jimat di atas air, dan kemudian menjentikkan air ke kelopak mata Qin Gang. Qin baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba dia ketakutan dan mundur. Pak Jinghai, ini apa ini? Dia tiba-tiba melihat lapisan asap hitam yang aneh di rumahnya. Selain itu, di kepala keluarga Qin, ada gumpalan udara abu-abu tak bernyawa. Dan wajah orang-orang pucat, seperti sekelompok zombie. Tuan Jinghai mendengus, aku membuka mata langit untukmu. Apa yang Anda lihat adalah Yin Qi. Tetapi anggota keluarga Anda semuanya dalam bahaya dan akan segera mati. Qin Gang sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke kursi dan bergumam. Apa yang dapat saya lakukan? Tidak apa-apa. Jika aku datang ke sini hari ini, itu bisa dianggap ditakdirkan untukmu. Tuan Jinghai mengeluarkan jimat pengaman dan menyerahkannya kepada anggota klan Qin. Qin Gang tiba-tiba melihat bahwa jimat perdamaian ini bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Dan cahaya keemasan segera mengurangi roh kematian di kepala suku. Tuan Jinghai menjentikkan tangannya ke depan Qin Gang. Dan semua yang dilihat Qin Gang tiba-tiba menghilang dan kembali ke keadaan semula. Ini Qin Gang berkeringat dingin. Dan buru-buru berkata, Tuan Jinghai benar-benar dewa. Tolong selamatkan keluarga Qin saya. Saya bersedia membayar tidak peduli berapa banyak uangnya.
Selamatkan hidup dan menangkan pelampung tingkat ke-7. Saya datang ke sini hari ini untuk ini. Seperti yang dikatakan Tuan Jinghai. Dia mengeluarkan lusinan jimat pengaman dan menyerahkannya jika Anda memerintahkan orang-orang Anda untuk membawa ini bersama mereka. Itu secara alami akan menyelesaikan nasib buruk. Qin Gang mengambilnya dengan rasa syukur dan ragu-ragu. Aku ingin tahu berapa nilai Tuan Jinghai benda ini. Tuan Jinghai melambaikan tangannya. Mengatasi nasib buruk juga merupakan sebuah pahala. Saya tidak menerima uang. Tetapi jika ada tongkat ajaib untuk membujuk Anda dan membiarkan Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata ajaib, Anda tidak boleh menagihnya. Stephen di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Paman kedua, saya telah mengatakan Charlie pembohong. Dia mengambil uang dari rumah kami dan tidak tahu kemana dia akan menghabiskannya. Anda harus mengejar uang itu kembali. Jika tidak Anda akan menuntutnya. Penipuan. Biarkan dia menjalani hidupnya di penjara. Aoksue mengerutkan kening. Berpikir. Tidak tahu kenapa. Tapi dia merasa Tuan Jinghai lebih terlihat seperti pembohong. Bahwa Charlie, selain menjadi sedikit buruk dan tidak memiliki IQ sama sekali, dia tidak tampak terlalu buruk. Dan dalam banyak kasus, dia bisa memberi orang perasaan kedalaman yang tak dapat dipahami. Seperti kolam yang dalam entah dari mana. Dasar danau atau palung laut dalam. Bab 158. Tutup mulutmu. Qin Gang memelototi Stephen. Lalu berbalik dan dengan hormat berkata kepada Guru Jinghai, terima kasih atas saran Anda. Saya pasti akan memperhatikannya di masa depan. Tuan Jinghai mengangguk penuh arti. Bangkit dan pergi. Begitu Tuan Jinghai pergi, Stephen segera berkata, paman kedua. Tuan Jinghai adalah guru Xuan Jitang yang terkenal. Bagaimana pembohong seperti Charlie bisa dibandingkan dengannya? Kali ini, Tuan Jinghai akan menyelesaikan semua masalah dalam keluarga kami. Ya, tidak ada biaya sepeser pun. Pak, Jinghai tidak meminta bayaran apapun. Tapi Charlie menipu keluarga kami banyak uang. Dia menghabiskan 100 juta dan mengambil sepotong cangkang yang rusak. Ini scam. Anda terlalu naif. Bagaimana Anda bisa memberinya begitu banyak uang? Jika ini menyebar, orang-orang di Aurus Hill tidak akan menyebut kami keluarga Qin bodoh. Qin Gang diam. Tapi wajahnya sudah curiga. Reputasi Tuan Jinghai memang sangat kuat. Dan hal-hal yang Tuan Jinghai biarkan sendiri lihat sangatlah jelas dan harus dipercaya. Lebih penting lagi, Tuan Jinghai tidak mengambil 1 sen pun. Sementara Charlie menghabiskan lebih dari 100 juta untuk pelelangan. Semakin banyak perbandingan seperti itu, semakin dia merasa bahwa Charlie mungkin ada yang salah. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Qin mengetuk pintu. Dan hanya masuk setelah mendapat izin dari Qin Gang. Tuan Qin, itu ekspresimu. Setelah berbicara, dia menyerahkan sebuah kotak kertas. Qin Gang mengerutkan kening. Dan setelah membongkar kotak kertas, dia menemukan sebuah token tergeletak diam-diam di dalam. Melihat dari dekat token ini, ternyata hanya berupa potongan tipis. Hanya seukuran kotak korek api. Dikenakan dengan tali merah murahan. Dan terlihat persis seperti warung-warung di tempat wisata. Qin Gang memandang pengirim dan melihat bahwa kata Charlie tertulis di atasnya. Melihat ucapannya, hanya ada beberapa kata yang tertulis di atasnya, jimat menakutkan. Bertahanlah di aula utama untuk menghancurkan kejahatan. Ketika Stephen melihatnya, dia langsung mengutuk The Asterisman. Paman kedua, Charlie ini memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Di mana cangkang rusak ini? Mungkin dibeli dari kios di jalan. Bagaimana itu bisa dipatahkan? Lagi pula, dia memberi kami hal seperti itu lebih dari 100 juta. Dia masih mengirimkannya kepada kami. Dia tidak peduli dengan wajahmu. Katamu, Charlie ini bukan pembohong. Jadi apalagi dia? Stephen sangat marah. Dan berkata dengan tajam. Paman kedua, ayo kita bawa seseorang ke Charlie dan dapatkan uangnya kembali. Jika tidak, jika Charlie kabur,
Kerugian kita akan terlalu besar. Kamu diam dulu. Biarkan aku memikirkannya. Qin Gang berkata. Menggosok alisnya. Melihat jimat terkejut. Dia benar-benar tidak bisa melihat sihir apapun. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Gang memanggil anggota keluarga Qin dan berkata dengan wajah cemberut, ini adalah masalah hidup dan mati keluarga Qin. Ini sangat penting. Saya akan pergi ke Charlie besok dan bertanya apa yang terjadi. Anda harus memakai jimat pengaman Tuan Jinghai. Jangan ragu untuk melepasnya. Iya nih, paman kedua. Aku juga ingin pergi. Stephen mengertakkan gigi, orang bernama Charlie ini telah banyak menyakiti saya. Sekarang setelah saya menangkap ekor rubahnya, saya harus mematahkan kakinya sendiri. Hanya kamu. Bisakah kamu mengalahkannya? Qin Gang mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus membawa beberapa pengawal lagi. Pertama-tama tanyakan tentang keberadaan Charlie besok, untuk berjaga-jaga. Setelah berbicara, dia berhenti lagi dan berteriak, ingat, aku tidak meminta kamu untuk membawa orang mengganggu Charlie. Aku takut kamu akan bertindak sembrono dan dipukuli lagi. Stephen sangat gembira dan langsung berkata, saya mengerti. Qin Gang berkata dengan dingin, meskipun keluarga Qin saya bukan keluarga tingkat atas, tidak bisa mentolerir orang lain untuk menipu saya. Jika ada yang menipu saya akan membalasnya. Saya harus memeriksanya. Jika Charlie benar-benar berpura-pura menjadi dirinya sendiri, aku tidak akan memaafkannya. Bab 159. Setelah meninggalkan rumah Qin, Tuan Jinghai segera membuat angan-angannya. Dia secara alami ingin Charlie membalas dendamnya. Dan dia ingin mengambil kembali kerang yang telah dicuri Charlie. Tapi ini tidak cukup. Saat dia datang ke Aurus Hill kali ini, dia juga ingin membangun gengsi di Aurus Hill, merekrut sekelompok orang percaya, dan memberikan lebih banyak dukungan untuk prestasi. Oleh karena itu, dia merencanakan permainan yang menurutnya adalah yang terbaik dari kedua dunia. Bayangkan Charlie sebagai kunci untuk membunuh ayam dan monyet dan membiarkan seluruh Aurus Hill menyerah. Charlie tidak tahu bahwa yang disebut Tuan Jinghai berencana menggunakan dirinya sendiri untuk mengorbankan bendera. Sore harinya, dia bersiap untuk membeli sayur mayur dan memasak ketika tiba-tiba dia mendapat telepon dari Warnia. Setelah mengambilnya, Warnia memiliki nada serius dan berkata langsung kepada Charlie Mer. Charlie, bahwa Tuan Jinghai mengundang beberapa ahli barang antik, Feng Shui, dan metafisika untuk mengadakan ceramah di rumah White. Tanya saya apakah Anda punya waktu untuk pergi ke sana. Keluarga kulit putih. Jenis keluarga apa itu? Warnia berkata keluarga kelas menengah. Mereka memiliki dua keturunan laki-laki, Gerald dan Fred White. Keduanya, bagaimana mereka bisa dipilih ke rumahnya? Charlie bertanya dengan aneh. Warnia menjelaskan baru-baru ini, keluarga kulit putih tidak berjalan dengan baik. Putra Fred White dan keponakan Gerald mengalami masalah satu demi satu. Karir keluarga kulit putih juga anjlok. Oleh karena itu, kepala keluarga kulit putih memohon kepada Tuan Jinghai dan ingin dia mengubah Feng Shui dari keluarga putih. Saat berbicara, Warnia melanjutkan, tapi menurut saya Tuan Jinghai telah mengundang sekelompok ahli metafisika. Ini tidak mungkin mencoba mendapatkan uang dari keluarga kulit putih. Mungkin ada pemikiran lain. Charlie tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku menyambar kerang di pelangan dan mencekiknya. Saya yakin dia ingin membalas dendam terhadap saya. Diperkirakan kali ini dia menyiapkan satu set untuk saya. Baik, dengan sedikit tersenyum, Charlie berkata lagi, tapi kali ini aku akan pergi dan melihat langsung trik apa yang ingin dia mainkan. Warnia melihat bahwa dia setuju dan berkata, itu dia, tempatnya di rumah White. Besok pagi, ayo pergi bersama. Aku akan menyetir untuk menjemputmu. Selesai. Keesokan paginya, Warnia mengemudi untuk menjemput Charlie dan pergi ke rumah White. Villa White terletak di lereng gunung di pinggiran kota dengan pemandangan yang indah.
Semua paviliun di daerah ini dibangun menjadi bangunan antik. Keluarga White menghabiskan ratusan juta untuk mengenang mereka. Mereka biasanya digunakan untuk menerima tamu terhormat atau menjamu teman. Di luar paviliun di tepi danau, ada puluhan kursi kayu rosewood berwarna kuning. Selusi tamu undangan telah duduk dan berkomunikasi satu sama lain. Dan tawa datang dari waktu ke waktu. Duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya yang gemuk. Dia adalah ayah Fred White, Solomon White. Dan yang duduk di sana adalah Tuan Jinghai. Selain dua orang tersebut, Charlie juga bertemu dengan dua kenalannya. Tai Lai, orang terkaya di Haicheng, dan Guo Ming yang mengikutinya. Melihat Charlie masuk, Tai Lai mengangguk ke arah Charlie. Solomon White meliriknya ke samping dan dingin. Jelas dia juga tahu bahwa Fred dan Gerald menderita kerugian di tangan Charlie. Jadi Charlie, dia tidak memiliki wajah yang baik. Feng Weibao dengan cepat berdiri untuk menyambutnya dan berkata, Tuan, Charlie, Nona Song, Anda di sini. Bab 160. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum datang dan lihat gaya Tuan Jinghai. Seorang pria parubaya dengan gaun panjang bertanya dengan heran ini adalah pembeli yang memenangkan lelang dengan uang miliaran. Feng Weibao tersenyum dan memperkenalkan ini Tuan Wade. Apa? Tuan Wade. Solomon White melirik Charlie dengan jijik. Lalu tersenyum sekarang nama Master Wade hampir tidak berharga. Segala jenis pemborosan dapat menyebut dirinya seorang guru. Dan dia benar-benar mampu seperti Tuan Jinghai. Tuan. Tapi sangat rendah hati. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu menjadi malu. Bukan karena Solomon White dengan sengaja meremehkannya. Tapi memang Charlie tidak bisa disebut master tanpa memandang usia atau gaya pakaian. Dan semua guru yang hadir di sini hampir semuanya adalah orang-orang pemberontak di dunia metafisik. Untuk membiarkan mereka dan Charlie, seorang pemuda, memanggil Master Wade. Banyak orang di sini yang tidak bahagia. Tuan Jinghai berdiri dan tersenyum dengan tenang tidak apa-apa. Saya ingin memanfaatkan tempat raja untuk menyelenggarakan perjamuan ini. Aku juga ingin berkumpul denganmu adapun siapa master sejati dan siapa yang layak ketenaran. Saya akan menunggu. Wajar untuk melihat perbedaannya. Setelah mendengar kata-kata Tuan Jinghai, semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mencibir pada Charlie. Bocah berbulu seperti ini bukan hanya untuk ketenaran. Tapi apalagi yang bisa. Warnia juga sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Tuan Jinghai akan mengincar Charlie. Tetapi dia tidak menyangka suasananya akan begitu serius begitu dia masuk. Namun, Charlie tampak kedinginan. Berjalan ke kursinya dan duduk tanpa menyipitkan mata. Dia tidak tahu segalanya di sekitarnya. Ketika Solomon White melihat semua orang ada di sana, dia berkata, karena semua orang ada di sini, maka saya akan memberitahumu bahwa hari ini, Tuan Jinghai memanfaatkan tempat White kita untuk mengadakan perjamuan ini. Pertama, saya ingin mengenal Anda. Dan kedua, juga, saya ingin belajar dari semua orang. Bagaimana cara membandingkan? Seseorang bertanya, secara alami didasarkan pada tingkat sihir. Saat ini, Tuan Jinghai berdiri dan menjelaskan aturannya sangat sederhana. Seperti kita ketahui bersama, ada 5 disiplin ilmu dalam metafisika kita. Anda dapat memilih kategori yang Anda kuasai dan memilih lawan untuk bersaing. Agar lebih formal, dana disponsori oleh keluarga kulit putih. Setiap kontes memiliki hadiah 5 juta. Siapapun yang menang akan mengambil 5 juta. Dan yang kalah juga akan memiliki 50,000 kuda. Aturan ini masuk akal. Dan uang bisa dibuat. Banyak orang mengangguk setuju. Orang-orang di lingkaran metafisik biasanya melakukan hal-hal mereka sendiri. Dan kartu tidak akan mudah dibuka. Hari ini, orang-orang yang datang ke perjamuan itu semuanya adalah orang-orang yang cakap di lingkaran metafisik. Semua orang berkumpul untuk bersaing. Mereka tidak hanya bisa mengetahui detail satu sama lain, tetapi juga mendapatkan bonus dan membunuh 2 burung dengan 1 batu.
hanya untuk belajar dari satu sama lain. Charlie sedikit mencibir. Dia tidak berpikir bahwa Tuan Jinghai mengadakan perjamuan hari ini hanya untuk membuktikan kehebatannya. Setelah Solomon White menunggu semua orang untuk membahasnya, dia melanjutkan namun, menyiapkan bonus saja mungkin tidak membangkitkan antusiasme semua orang. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kekayaan dan tidak ada kekurangan jutaan ini. Jadi untuk membuat semua orang lebih termotivasi, ada syarat tambahan, yaitu, pemenang memilih untuk mengambil 5 juta bonus, atau mengambil sesuatu dari yang kalah. Yang menang pada akhirnya adalah orang bijak pertama di lingkaran metafisika daerah Nangguang. Mulai sekarang, semua pemuja di daerah Nangguang akan menghormatinya. Apapun yang besar dan kecil di area tersebut akan dihormati dengan persetujuan orang tersebut. Begitu dia selesai berbicara, seluruh halaman menjadi sunyi. Untuk sesaat, terjadi keributan lagi. Dan banyak orang menunjukkan ekspresi kesal dan mulai berbicara. Bagaimana jika penantang memilih kategori yang tidak dimiliki partai tertantang? Dunia metafisika di daerah Nangguang menghormati yang pertama. Bukankah ini penjarahan untuk wilayah? Bukankah ini lucu? Dalam dunia seni yang mendalam di daerah Nangguang, kami selalu terbiasa dengan cara kami sendiri. Sekarang sungguh tidak masuk akal menerima perintah dari orang lain. Selain itu, ada orang yang bukan dari Nangguang, kan? Ada banyak diskusi di antara kerumunan. Dan mereka tidak menyangka bahwa yang disebut perjamuan ini sebenarnya adalah perjamuan Hongmen yang diinginkan Tuan Jinghai untuk mendominasi Akademi Nangguang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.